semua, kembali lagi bersama Kaila. Di video kali ini aku akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 11-9, tapi bukan teks argumentasi. Nah, kali ini aku akan membahas teks berita. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian teks berita, tujuan teks berita, ciri-ciri teks berita, jenis-jenis teks berita, serta kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Langsung saja yang pertama, kita mulai dari pengertian teks berita. Jadi, apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian yang benar-benar terjadi dan disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak, elektronik, maupun daring. Informasi dalam teks berita harus bersifat faktual, artinya sesuai dengan kenyataan serta aktual, yaitu peristiwa yang masih baru ataupun yang sedang terjadi. Selain itu, teks berita juga disampaikan secara objektif, sehingga tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penulis. Selanjutnya, kita bahas tujuan dari teks berita. Tujuan utama teks berita adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa yang penting untuk diketahui. Melalui teks berita ini, pembaca dapat mengetahui berbagai kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar, di daerah lain, bahkan tingkat nasional dan internasional. Selain memberikan informasi, teks berita juga bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan serta membantu masyarakat memahami suatu peristiwa secara lebih jelas dan juga runtut. Nah, berikutnya kita masuk ke ciri-ciri dari teks berita. Ciri yang pertama, teks berita bersifat faktual. Artinya, isi berita benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri berikutnya, teks berita bersifat aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih baru atau sedang hangat dibicarakan. Nah, selain itu, teks berita bersifat objektif, sehingga penulis tidak dimasukkan pendapat pribadi ke dalam isi berita. Bahasa yang digunakan juga jelas, lugas, dan mudah dipahami agar informasi dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Teks berita umumnya memuat unsur penting peristiwa, seperti apa yang terjadi, siapa yang terlibat, gimana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwanya terjadi, mengapa peristiwa bisa terjadi, dan juga bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Atau teks berita ini juga memuat unsur adik simbol. Nah, setelah memahami ciri-cirinya, kita sekarang lanjut ke jenis-jenis dari teks berita. Jenis yang pertama terdapat berita langsung. Berita langsung ini merupakan berita yang disampaikan secara singkat, padat, dan langsung ke inti peristiwa. Jenis berita ini biasanya memuat informasi utama tanpa penjelasan yang terlalu panjang. Dan yang kedua adalah berita mendalam. Berita mendalam ini disajikan secara lebih rinci dan lengkap. Jenis berita ini membahas suatu peristiwa secara lebih luas, termasuk latar belakang dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Yang ketiga ada berita interpretatif. Berita interpretatif ini adalah berita yang disertai penjelasan tambahan atau penafsiran untuk membantu pembaca memahami peristiwa yang diberitakan. Meskipun begitu, berita ini tetap harus berdasarkan fakta yang ada. Jenis berikutnya adalah berita opini. Nah, berita opini ini berisi pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu peristiwa tertentu. Walaupun memuat pendapat, tetap berita opini ini didasarkan pada fakta sebagai bahan pertimbangannya. Nah, selain itu, yang terakhir ini terdapat juga berita investigasi. Berita investigasi merupakan berita yang diperoleh melalui penyelidikan mendalam dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk berita investigasi ini biasanya mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya belum diketahui oleh publik dan disajikan secara lengkap secara mendalam. Oke, selanjutnya kita bahas ke kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks berita ini. Yang pertama yaitu teks berita menggunakan bahasa yang baku dan lugas sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan berbagai kalangan.
Kemudian, kalimat yang digunakan bersifat singkat, padat, dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Teks berita ini juga banyak menggunakan kata kerja aktif seperti menyampaikan, menjelaskan, dan juga mengatakan. Selain itu, digunakan keterangan waktu dan tempat yang jelas supaya pembaca mengetahui kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Dalam teks berita juga dikenal kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip ucapan narasumber secara langsung dan biasanya ini ditandai dengan tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan kembali ucapan narasumber tanpa menggunakan tanda petik. Nah, jadi kalau ada tanda petik itu kalimat langsung, kalau nggak ada kalimat tidak langsung, gitu aja. Penggunaan kalimat tidak langsung ini juga bertujuan agar berita tetap objektif dan juga netral. Oke, dari penjelasan yang sudah kita bahas bersama-sama, dapat dipahami bahwa teks berita ini memberikan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, serta kaidah kebahasaan berita, kita dapat menjadi lebih mudah membedakan mana berita yang benar dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, itu tadi beberapa penjelasan tentang teks berita yang sudah kita bahas bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya bersama Kayla.